Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, tamu-tamu kami dari luar kota, dan seluruh pendengar radio yang menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, agama Islam ini tidak akan kuat kecuali ada ulamanya, ada ilmuwan, ulil albab. Itu sangat penting. Aceh pernah jaya karena memiliki ulama-ulama hebat itu, ulama internasional. Aceh sangat terkenal dulu. Yang pertama kalau boleh kita sebutkan, beliau adalah Hamzah Pansuri, Syekh Hamzah Pansuri. Memang keturunan Persia, tapi menetapnya di Barus. Barus sekarang Sumatera Utara. Dulu Barus itu bagian dari Aceh. Kemudian ada murid beliau yang cukup terkenal, namanya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dari Pasir. Di mana beliau bertemu berdua? Rupanya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani adalah santrinya, atau apa istilahnya, zaman dulu Anik Dayah namanya, ya. Jadi di Pasir itu ada Dayah Blang Pria. Salah seorang gurunya adalah Hamzah Pansuri. Jadi di Dayah Blang Pria itu melahirkan ulama-ulama besar yang luar biasa. Kalau saya pilih-pilih, itulah yang sangat hebat, Syamsuddin As-Sumatrani, yang terkenal di buku-buku Belanda, Syamsuddin van Pasir. Karyanya sangat baik, lebih baik dari gurunya. Gurunya tidak pernah, Hamzah Pansuri tidak pernah menjadi wadir atau qadhi Malikul Adil dalam kerajaan Aceh. Tetapi Syamsuddin As-Sumatrani datang ke Banda Aceh, menjadi salah seorang ulama besar, dan diambil oleh Iskandar Muda, Raja Iskandar Muda waktu itu, Sultan Iskandar Muda mengambil Syamsuddin As-Sumatrani menjadi wazir Malikul Adil, qadhi Malikul Adil, mufti kerajaan Aceh. Itu luar biasa. Meski Hamzah Pansuri tidak pernah menjadi wazir, tapi kan gurunya wazir. Gurunya wazir, gurunya Bapak Mufti, ya, Syekh Mufti, kan hebat juga. Kalau ilmu Hamzah Pansuri itu, apa yang ditulis oleh ulama-ulama dulu, ya. Saya mendapat ilmu ini dari seorang sejarawan seorang sejarawan Malaysia. Jadi Datuk Burhan dari Malaka.
Beliau meneliti tentang Hamzah Pansuri. Luar biasa, pengembara. Pengembara. Jadi dari Singkil, dari Barus ke Singkil, lalu ke Kutaraja, ke Banda Aceh, kemudian ke Kedah, Malaysia, lalu ke India, menuntut ilmu terus sampai ke Mekah, Madinah, melanjutkan ke Mesir sampai ke Baitul Maqdis. Luar biasa. Padahal hidupnya di abad ke-14, 1400 tahun yang dulu, 1400. Abad ke Masehi itu 1400 tahun Masehi. Sudah ada putra Aceh yang luar biasa dan muridnya juga luar biasa. Selain mereka berdua, ada juga dua orang lagi yang sangat hebat, ya. Syekh Nuruddin Araniri. Itu orang mana? Dari India. Randir, India Barat, ya. Dari India datang ke sini. Sebelum beliau datang, juga sudah ada pamannya, Syekh Muhammad Hamid, datang ke Banda Aceh. Ibu kota kerajaan, ini ibu kota kerajaan. Datang dengan ilmunya yang sangat luas. Dan beliau juga mampu berbahasa Melayu yang sangat baik. Kenapa? Ketika beliau mau masuk Aceh, Syekh Nuruddin Araniri tidak disukai oleh Iskandar Muda. Beliau tidak pulang ke India, tetapi pulang ke Kedah, Malaysia. Di Kedah beliau belajar bahasa Melayu. Tetapi Iskandar Muda kemudian wafat, digantikan oleh menantunya Iskandar Sani. Iskandar Sani ini adalah orang Pahang, ya. Jadi Putri Kamaliyah juga orang Pahang, yang kita kenal dengan Putra Pahang. Nah, jadi Putri Pahang itu Putra Pahang. Pahang itu lidah Aceh. Putri Pahang, Putra Pahang. Nggak mangakkeun, ya. Itu orang dari Malaysia, ya, dari Pahang. Jadi ketika Sultan Aceh Iskandar Sani itu, Iskandar Sani artinya Iskandar kedua. Iskandar pertama tadi Iskandar Muda. Iskandar Sani, Iskandar kedua. Ketika Iskandar Sani menjadi Raja Aceh, nah, diangkatlah Syekh Nuruddin Araniri menjadi Qadhi Malikul Adil atau Mufti Kerajaan Aceh. Syekh Syamsuddin Asmarani sudah wafat, ya, sudah wafat. Hamzah Pansuri juga sudah wafat. Jadi orang ulama internasional ketiga di Aceh itu adalah Syekh Nuruddin Araniri. Meskipun orang India, beliau mampu dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Aceh, karena sudah tinggal di Aceh, ya. Bahasa Melayu beliau belajar di Kedah, Malaysia, dan bahasa Aceh tentu belajar di Banda Aceh. Makanya dalam kitab beliau Siratal Mustaqim, kitab fikih itu, kitab fikah, As-Siratal Mustaqim, Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ini letak bahasa Aceh. Banyak sekali bahasa Aceh di situ. Dan bahasa Aceh yang beliau tulis itu menjadi bahasa Melayu kemudian. Kenapa? Karena kitab Siratal Mustaqim yang ditulis oleh beliau digunakan seluruh Nusantara. Bukan hanya di Aceh, tapi seluruh Indonesia, seluruh Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan,
orang-orang Melayu bahkan ke Madagaskar. Di Madagaskar itu kan Afrika. Ada orang Melayu di situ. Jadi menggunakan Shiratal Mustaqim. Saya mencatat hampir 100 bahasa Aceh dimasukkan ke dalam kitab itu. Yang pertama Mano, beliau yang masukkan. Mano sudah jadi bahasa Indonesia sekarang ini, terutama di daerah. Dalam bahasa Betawi Mano juga. Dalam bahasa Kelantan Mano. Dalam bahasa Gorontalo Mano. Dalam bahasa Banjarmasin Mano. Sateliti luar biasa itu jasa Nuruddin Araniri. Memasukkan bahasa Aceh menjadi bahasa Indonesia kemudian. Karena kitab beliau digunakan seluruh negeri-negeri Melayu. Pelandu beliau yang memasukkan. Walaupun sekarang hampir awut orang lebih banyak menyebut kancil, tapi orang tahu. Yang ketiga dimasukkan dalam kitab itu asu. Anjing. Jadi dalam kitab Shiratal Mustaqim itu asu. Yang selanjutnya jerape. Jerape dalam kitab itu. Lemo. Walaupun lemo dekat dengan bahasa Melayu lembu, tetapi di dalam kitab Shiratal Mustaqim ditulis lemo. Lemo ditulis. Dan sangat banyak saya sudah catat semua, cukup banyak bahasa Aceh dalam kitab Shiratal Mustaqim. Dan itulah kitab ketiga bagi kami dulu. Karena kita dulu setelah tamat Al-Quran pindah ke kitab, baca kitab Jawa. Yang pertama nama kitab Jawa bagi anak-anak dulu adalah Masail Al-Muhtadin. Soal jika adanya orang kita berapa perkara rukun iman itu, jawab bahwa rukun iman itu 6 perkara. Kan gitu ya. Tanya jawab. Itu kitab Masail Al-Muhtadin itu ditulis oleh seorang ulama besar Aceh, namanya Syekh Daud Rumi atau Tengku Dilepe. Tengku Dilepe, makamnya sekarang ada di Kampung Mulia. Itu pengarang kitab Masail Al-Muhtadi. Masail artinya masalah-masalah. Muhtadi bagi pelajar pertama, anak-anak gitu. Jadi taman Masail Al-Muhtadi ada kitab Bidayatul Muhtadi, kitab Bidayah. Kitab Bidayah ini dikarang oleh seorang ulama yang tidak mau disebut namanya, tidak ada nama di situ. Karena keikhlasannya, siapa yang mengarang Bidayah? Enggak ada nama. Ditulis cuma dikarang oleh ulama-ulama Melayu, siapa wallahu a'lam. Yang disebut Melayu bukan hanya Melayu Malaysia, orang Aceh juga Melayu. Nah, diperkirakan ulama Aceh juga yang mengarang Bidayatul Muhtadi. Tetapi kitab ketiga yang sangat luar biasa, semua kita mungkin pernah belajar, itulah kitab Shiratal Mustaqim, bahasa Melayu Jawi. Itu kitab fikih pertama di dunia Melayu, dikarang oleh Syekh Nuruddin Araniri, Mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Dan kitab ini sampai sekarang masih dicetak, juga digunakan seluruh Nusantara. Luar biasa. Kemudian kitab selanjutnya, setelah kita tamat dulu belajar Shiratal Mustaqim, baru kita pindah ke Hidayatus Salikin. Kalau saya ke situ. Ini sebuah kitab campuran dia. Ada di dalamnya kitab tauhid, tasawuf, ada fikah, juga ada ilmu pengetahuan yang lain. Ini dikarang oleh Abdul Samad Palembani,
Syekh Abdul Samad dari Palembang. Ya. Siapa Syekh Abdul Samad dari Palembang? Ayahnya Syekh Abdul Jalil dari Aceh juga. Kebanggaan kita juga. Dari anak ulama Aceh, kemudian ulama Aceh itu yang pertama pergi ke Kedah. Ke Kedah beliau Syekh Abdul Jalil ini dari Aceh diangkat menjadi mufti kerajaan Kedah, Malaysia. Suatu hari Syekh Abdul Jalil itu diundang oleh Sultan Palembang. Sampai di Palembang dikasih adiknya untuk kawin, menikah dengan Fatimah. Fatimah itu adik Sultan, ya, adik Sultan Palembang. Beberapa hari di situ beliau harus pulang ke Syekh Abdul Jalil harus pulang ke Kedah, Malaysia. Tapi dikatakan oleh Syekh Abdul Jalil, kalau ada anak saya nanti, kita sudah nikah, sudah bulan madu. Kalau kamu mengandung dan kamu melahirkan seorang anak, kalau laki-laki, berilah Abdul Samad namanya. Jadi kemudian lahir laki-laki, dikasihlah nama Abdul Samad Al-Palembani. Ketika berusia 7 tahun dijemput oleh ayahnya, dibawa ke Kedah, Malaysia, menjadi alim di Kedah. Kan anak mufti kerajaan, orang hebat. Dikirimlah Abdul Samad ke Mekah. Tamat di Mekah, ya, pulang ke Palembang. Tetapi beliau rindu kepada kawannya. Ada seorang ulama besar di Kelantan, Syekh Ismail Al-Kelantani. Beliau pergi ke Kelantan, ya. Berdua, ini anak muda, orang alim, luar biasa alim. Ya, di Kelantan dengan Pak Tani itu serumpun, sama-sama Melayu. Tapi Pak Tani sedang dijajah oleh Thailand, orang Buddha, orang Muanta, orang Buddha. Jadi dua pemuda ini luar biasa. Syekh Ismail dari Kelantan dan Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Jangan pikir dunia, katanya. Yuk kita berjihad di jalan Allah, berperang. Nah, kalau syahid kita masuk surga. Kalau hidup, kita dapat rahmat Allah yang lain. Berangkatlah Abdul Samad Al-Palembani dah. Itu setelah dikarang kitab-kitab, ya, sudah tua. Berangkat, berperang, syahid beliau. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Palembani syahid di Patani. Jadi alhamdulillah saya sudah berziarah ke makamnya di kota kecil dekat 3 km dari kota Patani. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf ini sebenarnya juga murid dari Syekh Nuruddin Daraniri, tetapi tidak lama. Syekh Nuruddin Daraniri hanya memberi motivasi saja, memberi motivasi. Beliau Syekh Abdul Rauf belajar di dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Tentu Masjid Raya zaman dulu, ya, dari kayu, gitu kan. Kata Syekh Nuruddin Daraniri, kamu cerdas. Kalau kamu ingin menjadi ulama besar, berangkatlah ke Mekah. Berangkatlah ke Mekah. Jadi berangkatlah Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Singkil. Tetapi dalam kitab-kitab tidak ada tulisan Singkil. Namanya Syekh Aminuddin Abdul Rauf
Al-Fansuri. Tidak ada Asingkili. Tidak ada. Semua kitab yang beliau karang tidak ada Asingkili. Itulah kecerdasan Profesor Ali Hashmi. Ketika Syekh Abdul Rauf diperebutkan oleh Sumatera Utara dan Aceh, orang Sumatera Utara mengatakan Syekh Abdul Rauf itu orang kami. Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala itu orang kami. Orang Barus. Kata Pak Hashmi tidak. Syekh Abdul Rauf lahirnya bukan di Barus, di Singkil. Lalu Syekh Abdul Rauf lalu Ali Hashmi menulis Asingkili. Nah, kan? Tapi orang Sumatera Utara sampai sekarang tidak bisa menerima karena dalam kitab-kitab karangan Syekh Abdul Rauf semua Al-Fansuri. Nah, tetapi Pak Hashmi cerdas mempopulerkan Asingkili. Jadi apalagi Syekh Abdul Rauf itu yang pertama karirnya di Banda Aceh, di Kutaraja, menjadi mufti kerajaan Aceh di zaman siapa? Di zaman anak Iskandar Muda, Ratu Safiatuddin Shah. Nah, di situ. Di zaman Ratu Safiatuddin Shah dan ratu-ratu lain selama 59 tahun menjadi mufti kerajaan Aceh Syekh Abdul Rauf. Dan beliau membuat dayahnya di Kuala. Kemudian meninggal dunia, wafat. Maka namanya terkenal dengan Syekh Kuala. Syekh bahasa Aceh itu Syekh, orang alim, orang yang paling alim. Diambil dari Syekh bahasa Arab. Bahasa Aceh menjadi Syekh. Kuala karena kuburannya di Kuala. Syekh Kuala, nama lengkapnya Syekh Aminuddin Abdul Rauf Al-Fansuri. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita ingin ceritakan sebenarnya bahwa kalau kita ingin dikenal di dunia Islam, kita harus memiliki ulama-ulama besar, intelektual yang hebat. Ya. Jadi Aceh zaman dulu terkenal karena itu. Sekarang ada juga ulama-ulama besar, ya, kita akui, tetapi mungkin tidak mengarang kitab, kan begitu ya? Tidak mengarang kitab. Jadi terkenal ulama-ulama besar dulu karena meninggalkan kitab kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kenapa ulama-ulama itu hebat? Ya. Misalnya Hamzah Fansuri keliling dunia kan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua tadi As-Sumatrani, Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau juga alimnya di Mekah. Ya. Juga di Pasir alimnya. Dan kuburannya sekarang ada di kota Malaka. Beliau syahid ketika naik kapal perang Cakradunya untuk melawan Portugis di Malaka. Beliau syahid. Dan alhamdulillah makamnya sekarang sudah dipugar di Malaka. Alhamdulillah. Yang ketiga Syekh Nuruddin Araniri diabadikan oleh Profesor Ali Hashmi menjadi nama Uin sekarang, Uin Araniri. Makamnya ada di Randir, India. Keempat ulama besar kita itu adalah Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Makamnya di Kuala, itu yang benar. Ada di Singkil makam palsu. Itu makam palsu. Jadi kalau saya sebutkan makam palsu itu bukan lidah saya, nanti orang marah sama saya, jangan. Sudah dikeluarkan fatwa oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia Aceh, di zaman ketuanya Profesor Ali Hashmi dan ketua bidang fatwa Profesor Muslim Ibrahim. Dikeluarkan fatwa
makam Syekh Kuala yang asli yang ada di Kuala Banda Aceh. Dan makam Syekh Abdul Rauf di Singkil itu makam palsu. Barang siapa ziarah kepada makam palsu sama dengan menyembah patung. Itu fatwa. Fatwa ulama Aceh. Dan makam itu adalah patung. Kalau palsu. Kalau tidak ada di dalamnya mayat yang tersisa, pindah kubur boleh. Kalau kita ingin memindah kubur boleh. Semua tulang belulang kita bawa ke situ. Lalu kita buat makam di situ. Itu masih makam asli. Belum disebut palsu. Ya. Belum disebut palsu. Baru-baru ini saya ziarah makam Amir Hamzah, penyair pujangga baru di Tanjung Pura. Jadi sangat pendek makam kuburannya, sangat pendek sekali. Saya tanya, kenapa pendek sekali makam beliau? Jadi dijawab oleh ulama di situ. Beliau dibunuh oleh orang-orang PKI di dalam kebun karet. Disuruh gali sendiri kuburannya. Karena beliau Bupati Langkat. Jadi rakyat itu menganggap beliau itu kaki tangan Belanda. Seperti di Aceh juga. Di Aceh kan oleh Balang ada yang dibunuh ya. Nah, di Sumatera Utara juga begitu. Jadi kemudian Amir Hamzah ini Tengku Amir Hamzah diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Ya. Jadi bagaimana dicari tulang belulang beliau, sedangkan beliau sudah dibunuh tahun 46. Nah, jadi pemerintah terpaksa mencari ahli-ahli forensik dari Prancis, didatangkan, ada alat, dipilihlah yang mana tengkorak Amir Hamzah, yang mana kakinya, apa tulang kakinya, tulang pinggulnya, giginya, itu kan. Kemudian diambil semuanya, dibawalah ke Tanjung Pura tempat beliau lahir. Maka dibuatlah kuburan yang tidak panjang. Kenapa? Kalau dibuat kuburan panjang, nanti dipikir asli tempat meninggalnya. Sedangkan itu hanya tulang belulang yang disatukan. Nah, jadi saya dimuliakan oleh orang-orang di situ karena mungkin namanya sama, Amir Hamzah, gitu kan. Alhamdulillah. Tanggal 13 yang lalu saya di sana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi semangat menuntut ilmu ulama-ulama kita tadi luar biasa, semuanya ke Timur Tengah, ya, ke Timur Tengah. Ulama lain juga begitu sampai sekarang ke Timur Tengah. Tetapi semua pulang. Setelah pulang mereka mendirikan daya-daya hebat yang akan melahirkan ulama-ulama besar yang lain. Semua ini karena perintah Allah di dalam surat Taubat ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini memberi motivasi kepada seseorang.
Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Hana geyu dia mau perang mandum tanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak ada dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang, ya? Tidak harus semua. Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Artinya kan dia udaya. Yang menuntut ilmu atau ke universitas, ya, universitas agama. Bahkan diterjemahkan oleh ahli-ahli tafsir bukan hanya ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain. Karena semua ilmu itu milik Allah. Ya. Ilmu lain milik Allah, wajib dituntut. Ya. Untuk apa orang menuntut ilmu? Untuk memberi peringatan kepada kaumnya, kepada bangsa dia, kepada suku dia. Peringatan apa? Peringatan ilmu agama syariat, wajib ibadah, wajib memberi zakat dan sebagainya. Kita ajarkan orang. Apabila telah kembali kepadanya, artinya orang-orang alim itu sudah pulang. Ya. Ulama-ulama yang kita sebutkan tadi semua pulang ke Aceh. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. La'allahum yahdharun. Menjaga dirinya. Surah At-Taubah surat ke-10, surat ke-9. Ayat 122. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang menarik ya. Dulu di awal kemerdekaan, SDM, sumber daya manusia Aceh itu lebih tinggi. Nomor 2 Minangkabau, nomor 3 Melayu, nomor 4 Batak. Aceh di atas. Maka tidak aneh kalau lahir Provinsi Sumatera Utara, 3 orang gubernur pertama adalah orang Aceh. Kepala-kepala dinas di Medan orang Aceh. Karena SDM kita lebih hebat. Gubernur pertama Sumatera Utara itu Dawe Beri. Tunku Muhammad Dawe Beri, gubernur militer Aceh dan Tanah Karo. Gubernur kedua Mr. Muhammad Asar, orang Aceh juga. Gubernur ketiga Sumatera Utara orang Aceh juga, Mr. Muhammad Amin Rung Raba, orang Lunga. Jadi ketika seminar di Medan baru-baru ini tidak ada yang membantah saya, malah didukung. Betul seperti itu. Itu profesor-profesor dari Sumatera Utara mendukung pendapat saya. Saya juga bukan pikir-pikir, ditulis memang, ya, ditulis di dalam buku sejarah kebudayaan Aceh yang dikarang oleh Ali Hashimi. Orang suku nomor 2 yang paling unggul SDM-nya di awal kemerdekaan Minangkabau. Hebat mereka. Yang ketiga Melayu Deli, hebat. Yang keempat baru orang Batak. Tapi sekarang terbalik, orang Batak di atas. Itu hakim-hakim orang Batak semua, pejabat-pejabat, tentara-tentara. Sekarang misalnya menteri lebih banyak orang Batak ketimbang orang Melayu. Malah nggak ada orang Melayu. Orang Aceh cuma ada 1 orang. Ya. Jadi itu karena kenapa kita tidak maju lagi? Kenapa bisa dikalahkan oleh orang Batak? Itu kan? Mereka sungguh-sungguh menuntut ilmu. Mungkin kita kurang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ke depan putra-putra Aceh akan menjadi orang-orang hebat kembali. Mereka harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Walaupun kami ini tidak ada lagi, tapi kami bangga dalam Barta ketika Aceh
bukan menjadi lamiat Cina. Nah, bahasa kasar. Kita harus menjadi tuan di negeri kita sendiri. Kita harus hebat di negeri kita sendiri. Wahai putra-putri Aceh, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.